Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi terhitung sebagai salah satu mazhab fikih yang dijadikan rujukan dan merupakan yang paling tua dan yang terkenal reputasinya. Beritanya tersebar di segala penjuru, dan manusia mendatanginya dari segala arah, dalam rangka belajar, memperdalam, mengkader dan mencetak ahli fikih, dan beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Allah telah menganugerahinya sambutan dan penyebaran di antara makhluknya, di saat banyak mazhab lain punah dengan wafatnya para tokoh pencetusnya. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang Allah tetapkan untuk kekal dan berkesinambungan, dan umat menerimanya dengan kepuasan dan keredaan. Bahkan ia mazhab yang paling luas penyebarannya dan paling banyak pengikutnya, di mana hari ini jumlah pengikutnya mencapai lebih dari sepertiga dari kaum muslimin di seluruh dunia. Penyebaran dan pertumbuhan ini di samping karena keutamaan dan karunia dari Allah, juga disebabkan oleh banyak sebab lain yang disebutkan oleh sebagian ulama. Pertama, nama, nasab, dan tahun kelahirannya. Beliau adalah Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit bin Zuhro bin Mahin Etimi Al-Kufi, imam agama, fakihnya umat, salah satu imam terbesar dan salah satu tokoh pemuka ulama. Kakeknya, Zuhro, dahulunya adalah seorang budak milik Bani Timilah bin T.S. Salabah, kemudian masuk Islam lalu dimerdekakan. Sedangkan ayahnya Sabit dilahirkan dalam keadaan Islam. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal asal-usulnya. Ada yang mengatakan berasal dari Kabul, dan ada yang mengatakan dari Babil. Ada juga yang mengatakan berasal dari Anbar, dan ada yang berpendapat dari Tirmidz. Dan ada yang mengatakan dari Nasa. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa kakeknya berasal dari Kabul, kemudian dari sini berpindah ke negeri-negeri tersebut. Dikatakan bahwa nasabnya adalah An-Nu'man bin Sabit bin An-Nu'man bin Al-Marzuban, dari keturunan bangsa Persia yang merdeka. Dua pendapat ini memungkinkan untuk digabung dengan pendapat yang dilontarkan Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa kemungkinan Zuhro adalah An-Nu'man, dan An-Nu'man adalah Zuhro, berdasarkan prediksi bahwa ia memiliki dua nama, atau memiliki nama dan julukan, atau Zuhro artinya adalah An-Nu'man, dan Al-Marzuban adalah Mahi. Adapun perbedaan pendapat tentang status merdeka atau hamba sahaya, maka hal itu telah dijawab dengan bahwa siapa yang menetapkan status perbudakan, maka maksudnya adalah kakek Abu Hanifah. Karena kakeknya dahulu adalah bekas budak Bani Timilah bin Salabah sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dan siapa yang menafikan status perbudakan, maka yang ia maksudkan adalah ayahnya yaitu Sabit. Dan Allah Maha Tahu mana yang benar. Bagaimanapun, mayoritas ulama dan pakar verifikasi berpendapat ia adalah keturunan Ajam, asing, bukan bangsa Arab. Nama panggilannya Abu Hanifah. Ada yang berpandangan bahwa Abu Hanifah diberi nama panggilan itu karena senantiasa membawa tempat tinta yang dalam bahasa Irak disebut Hanifah.
Dan ada yang mengatakan ia memiliki seorang putri yang bernama Hanifah, sehingga dipanggil dengan nama tersebut. Dan pendapat ini ditentang karena sebagaimana diketahui bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan selain Hamad. Tahun kelahirannya. Pendapat yang benar, yang merupakan pendapat mayoritas ulama adalah bahwa ia lahir pada tahun 80 di Kufah, pada masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan. Dan ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 61. Namun, pendapat ini ditolak oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan, "Aku tak mengetahui pengikut orang yang menyatakan ini," dan Ibnu Hajar Al-Haytami menghukumi pendapat ini lemah. Kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijumpai oleh Abu Hanifah. Tahun kelahiran Abu Hanifah adalah tahun 80 Hijriah berdasarkan pendapat yang syahih, sebagaimana telah disebutkan. Dengan demikian, pasti ia telah berjumpa dengan jamaah dari kalangan sahabat yang junior, karena sesungguhnya sahabat yang terakhir wafat adalah Abu Etufail Amir bin Watsilah Al-Kanani Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 102 Hijriah. Sebagian ulama memastikan bahwa ia telah bertemu dengan 4 sahabat yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dan Abu Etufail Amir bin Watsilah. Disebutkan pula bahwa ia bertemu dengan sahabat lebih dari itu. Namun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjabarkan pembahasan tentang hal ini, di mana beliau telah membuat sub-bahasan tentang mereka yang dijumpai oleh Abu Hanifah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan mengomentari setiap pendapat dengan mensyahihkan atau melemahkan. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal apakah Abu Hanifah melihat mereka dan meriwayatkan dari mereka? Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya beliau telah melihat Anas radhiyallahu anhu ketika datang ke Kufah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ed-Zahabi. Namun tidak ada satu riwayat pun yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari salah satu sahabat Nabi tersebut. Berdasarkan hal itu, maka Abu Hanifah rahimahullah karena telah melihat Anas radhiyallahu anhu termasuk golongan tabi'in, karena mayoritas ahli hadits berpendapat bahwa tabi'i adalah siapa saja yang bertemu sahabat meski tidak membersamainya atau meriwayatkan darinya. Dan ini dibenarkan oleh Ibnu Sholah dan An-Nawawi rahimahumallah. Kedua, masa tumbuh kembang dan pencarian ilmu. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah sebagaimana telah disebutkan. Pada masa pertumbuhannya tidak diketahui bepergian dalam rangka mencari ilmu atau proses menuntut ilmu, karena sibuk dengan perdagangan dan jual beli. Karena profesinya adalah sebagai penjual kain tenun sutra dan toko miliknya terkenal berada di Dar Amr bin Harits. Hingga Allah mengirimkan untuknya Imam Asy-Syafi'i yang melihat adanya kecerdasan, kepandaian, dan kepiawaian dalam diri Abu Hanifah, lalu ia mengarahkannya untuk menuntut ilmu dan duduk bersama para ulama. Kemudian perkataan Imam
Asy-Syafi'i membekas dalam jiwanya sehingga ia menuju ke tempat pencarian ilmu. Dan hal pertama yang dipelajari adalah ilmu kalam. Hingga sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam bidang tersebut, kemudian Allah Azza wa Jalla menyiapkannya pada hal yang memalingkannya dari ilmu tersebut. Itu terjadi ketika ia duduk di dekat halaqah Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menanyakan padanya sebuah permasalahan dalam ilmu syar'i dan ia tak menemukan jawabannya. Kemudian wanita tadi mendatangi Hammad dan bertanya kepadanya dan Hammad pun menjawabnya. Lalu wanita tadi kembali pada Abu Hanifah dan berkata kepadanya, "Kalian menipuku. Aku telah mendengar perkataan kalian, dan ternyata kalian tak bisa apa-apa." Maka hal itu menyebabkannya meninggalkan ilmu kalam dan intensif mendatangi halaqah Hammad untuk memperdalam ilmu hingga mencapai tingkat kemasyhuran. Ketiga, guru dan muridnya yang paling masyhur. Gurunya yang paling masyhur. Zaman Abu Hanifah rahimahullah dipenuhi dengan ulama yang agung dari kalangan tabi'in dan selain tabi'in. Dengan begitu, memudahkannya untuk banyak mendengar dari mereka. Dan besar kemungkinan di antara guru-gurunya yang paling masyhur adalah Atho bin Abi Robah, wafat 114 H. Dan beliau adalah guru yang paling agung dan mulia sebagaimana dikatakan olehnya. Kemudian Asy-Syafi'i, wafat 104 H. Beliau adalah orang yang mengarahkannya kepada pencarian ilmu dan duduk di majlis ulama sebagaimana yang telah disebutkan. Lalu Amr bin Dinar, wafat 126 H. Nafi, Maula Ibnu Umar, wafat 117 H. Qatadah bin Du'amah, wafat 118 H. Ibnu Syihab Az-Zuhri, wafat 124 H. Muhammad bin Al-Munkadir, wafat 130 H. Hisham bin Urwah, wafat 146 H. Dan ustadznya yang agung, yang padanya ia memperdalam ilmu hingga lulus, Hammad bin Abi Sulaiman, wafat 120 H. Dan beliau adalah gurunya yang paling berpengaruh, di mana ia belajar intensif darinya selama 18 tahun. Muridnya yang termasyhur Abu Hanifah rahimahullah mewarisi halaqah gurunya, Hammad. Halaqah ini ramai oleh pengikut Hammad dan orang-orang yang mendatangi ilmu fikihnya. Dan dengan duduknya Abu Hanifah sebagai pemimpin halaqah ini, dengan kepiawaian, ilmu, kesabaran, dan simpatinya, majlis ini diberkahi dan didatangi manusia dari segala tempat hingga menjadi halaqah ilmu terbesar yang ada di masjid dan lulus dari halaqah ini alumni yang tak terhitung jumlahnya. Tak diragukan lagi, ada di urutan teratas dari pengikut dan murid Abu Hanifah adalah para pakar ulama senior seperti Qodhi Al-Qudhot Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Anshori, wafat 182 H. Pakar fikih yang sangat pandai, Zufar bin Al-Hudzail et-Tamimi,
wafat 158 H. Pakar fikih yang fasih, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat 189 H, yang cerdas dan mulia, serta yang wara dan bersih, Al-Hasan bin Ziyad Al-Luluwi, wafat 204 H, pakar fikih yang wara dan ahli zuhud, Abdullah bin Al-Mubarak, wafat 181 H, Al-Waqi bin Al-Jarrah, wafat 197 H, Isa bin Aban bin Syodakoh, wafat 221 H, dan anak laki-lakinya Hamad bin Abi Hanifah, wafat 170 H, dan masih banyak lagi. Keempat, awal mula menduduki posisi ahli fatwa dan pengajar. Itu terjadi setelah gurunya Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah wafat, di mana kepemimpinan bidang fikih berpindah kepada gurunya ini setelah wafatnya Ibrahim An-Nakhoi rahimahullah. Dan ketika Hamad wafat, orang-orang membutuhkan pakar yang mereka datangi dan mereka khawatir kalau ilmu tokoh tersebut akan hilang dan jejaknya juga punah. Maka mereka mengangkat Ismail putra Hamad. Namun mereka tidak puas karena ia lebih menguasai bidang tata bahasa dan perkataan Arab. Sehingga mereka sepakat untuk menunjuk Abu Hanifah rahimahullah, dan mereka mendapati dalam dirinya ilmu dan simpati yang baik serta kesabaran, yang tidak mereka dapatkan dari orang lain, dan mereka mendatangi halakohnya secara intensif dan menjadikannya pemimpin sehingga halakohnya berubah menjadi halakoh terbesar yang ada di masjid. Posisinya naik dan namanya menjadi terkenal hingga orang-orang berdatangan padanya, sampai para pemimpin dan pejabat pun menghormatinya, dan dia berhasil meluluskan banyak ulama agung. Seperti yang akan dibahas kemudian, sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Hanifah bermimpi yang menyebabkannya semakin giat dan bersemangat mengajar dan duduk melayani pertanyaan orang banyak, yaitu ia bermimpi membongkar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya ia sangat takut dan syok, lalu mengutus seseorang untuk menanyakan tentang mimpi itu pada Muhammad bin Sirin rahimahullah dan ia berkata, orang yang bermimpi ini mewarisi ilmu yang belum pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Saat itulah Abu Hanifah menjadi lega dan ia datang dengan ilmu yang menyinari akal manusia. Kelima, karangannya. Meski dengan segala keilmuan yang sangat luas, kepemimpinan, kemuliaan, serta kelebihannya dalam fikih syariah, hanya saja Abu Hanifah kurang memberikan perhatian kepada karangan dan penulisan. Dan itu disebabkan posisinya sebagai ahli fatwa, juga karena berbagai kesibukan dan semangatnya mengajar dan mendidik, serta berdebat dengan para pelaku bid'ah, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah pada awalnya, di samping sebab lainnya. Namun meski demikian, Abu Hanifah tetap memiliki beberapa karya tulis dan surat-surat yang dari bentuknya nampak kecil dan sederhana, tapi besar dari sisi keutamaan dan manfaatnya. Yang berada di urutan teratas dari karangan-karangan beliau adalah dua kitab, Al-Fiqh Al-Akbar, dalam bidang akidah, dan kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Keenam, ujian yang menimpanya.
sebagaimana sunatullah Ta'ala yang berlaku pada ujian yang menimpa para walinya dari kalangan para nabi dan orang-orang yang syolih untuk mengangkat derajat mereka dan menambah kebaikan mereka. Imam Abu Hanifah rahimahullah juga mendapat cobaan dan ujian. Ujian dan cobaan yang menimpanya adalah beliau dipaksa untuk menduduki jabatan kehakiman dan itu ditolaknya karena sikap wara atau kehati-hatian dan demi keselamatan agamanya. Sebagaimana telah disebutkan, Abu Hanifah termasuk manusia yang paling wara. Ia lari dari harta penguasa dan jabatannya hingga Ibnu Mubarak berkata tentangnya, "Aku tak pernah menjumpai orang yang lebih wara dari Abu Hanifah. Dia telah dicoba dengan cambuk dan harta." Dari penelitian riwayat yang disebutkan oleh pengarang kitab-kitab biografi tokoh, nampak bahwa ujian ini menimpa Abu Hanifah rahimahullah sebanyak 2 kali. Yang pertama pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, dan yang lain pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, hal itu terjadi pada pemerintahan Marwan bin Muhammad, wafat 132 yang merupakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Pada waktu itu Yazid bin Amr bin Hubairah al-Fazari gubernur Irak meminta Abu Hanifah agar menjadi hakim di Kufah dan itu ditolaknya sehingga ia dicambuk sebanyak 110 kali cambukan, setiap hari 10 kali, dan ketika melihat ia tetap menolak, maka kemudian dilepaskan. Sedangkan ujian yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, hal itu terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, wafat 157 yang memintanya untuk menjadi hakim tapi ditolaknya. Seperti kebiasaan sebelumnya sehingga al-Mansur bersumpah bahwa Abu Hanifah harus melaksanakannya. Namun Abu Hanifah pun bersumpah tidak akan melakukannya. Dikatakan kepadanya, "Tidakkah kau melihat Amirul Mukminin telah bersumpah?" Maka dijawabnya, Amirul Mukminin lebih mampu membayar kafarat sumpahnya. Dan beliau tetap menolak jabatan tersebut sehingga Al-Mansur memerintahkan untuk memenjarakannya. Ketujuh, tahun wafatnya. Abu Hanifah rahimahullah wafat di Baghdad pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Syaban pada tahun 105. 10 Hijriah pada usia 70 tahun, disholatkan sebanyak 6 kali karena begitu ramainya yang datang, dan dikebumikan di pemakaman Al-Hauzuran di Baghdad. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah dan memberikan ganjaran atas jasanya kepada umat ini dan juga Islam dengan ganjaran yang terbaik.